perpustakaan agar otakku kian cemerlang. Baca buku setiap lembar perpustakaan umum Kota Blitar. Selamat siang, salam sejahtera semua. Jadi setelah kita tadi launching terkait dengan kegiatan perpustakaan di Kota Blitar, ini saya hanya menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan perpustakaan dan asupan di Kota Blitar. Nanti secara teknis selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Wahyu, perpustakaan di Perpustakaan Kota Blitar. Monggo, lanjut. Indikator kinerja utama untuk tahun 2021 sampai 2026 perpustakaan dan arsip Kota Blitar. Perpustakaan Kota Blitar mewujudkan dari misi kedua pemerintah Kota Blitar, yaitu dengan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, jasmani dan cerdas dan berkarakter. Hari ini, kenapa hari ini kita laksanakan kegiatan ini? Kami dari Disperkusif Kota Blitar sangat berharap sekali nanti setelah kegiatan ini Ibu bisa, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak di sekolah. Selanjutnya harapan kita nanti anak-anak bisa menyampaikan apa yang kita dapat hari ini ke orang tuanya atau masyarakat di lingkungan sekitarnya. Arahnya adalah untuk meningkatkan tingkat gemar membaca di masyarakat Kota Blitar, khususnya dan umumnya masyarakat di Indonesia. Jadi karena kita menyadari bahwa tingkat baca untuk masyarakat Indonesia ini adalah nomor 2 di dunia, tapi sayangnya lebih berat. Tapi kita tidak usah berhenti hati, memang indikator untuk pemilihan minat baca dari standar internasional dengan kita itu berbeda. Sebenarnya kalau kita ya sudah sering membaca, apalagi sekarang dengan adanya gadget dan sebagainya ini kita sudah banyak membaca dan banyak informasi. Cuman kalau indikatornya secara internasional, seseorang dianggap sudah membaca apabila sudah menguasai dari isi yang dibaca tersebut. Jadi tingkat pemahaman ini yang dianggap orang itu membaca. Ini yang monggo lanjut. Kinerja penyelenggaraan perpustakaan tahun 2022. Tujuan urusan perpustakaan adalah meningkatnya kegemaran membaca masyarakat. Tingkat kegemaran membaca masyarakat kita di indeks 40. Target kita tahun 2022 ini 2022 47. Alhamdulillah kita di tahun 2021 sudah 53. Kemudian sasaran urusan perpustakaan adalah meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan pembangunan literasi masyarakat 6,5. Lanjut. Kemudian indeks minat baca tahun 2021 dari target 48 kita berada di 53. Kemudian tren indeks minat baca Kota Blitar adalah mulai tahun 2017 itu 49, 2019 naik 51, 2020 53 dan 2021 ini 53. Kita sudah bersyukur masih bertahan di level yang sama karena di pandemi ini hal yang jadi faktor kenapa kita stagnan. Memang satu, perpustakaan layanan jadi cukup, kemudian adik-adik kita, anak kita juga tidak bisa sekolah secara tatap muka. Makanya kenapa hari ini kita launching terkait dengan kegiatan digital di perpustakaan, pinjam pesantren. Arahnya ketika seperti saat sekarang ini, anak-anak masyarakat kita tidak bisa menikmati sekolah secara tatap muka. Mereka bisa pinjam buku secara online seperti yang sudah kita kaji di Pak Wali Kota. Jadi kalau kita yang sudah 50-an ini bisa, apalagi anak-anak insya Allah
bisa. Jadi ini harapan kita semua, semoga nanti apa yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini tolong disampaikan kepada anak-anak kita semua yang harapan seperti saya sampaikan ke depan itu bisa sampai kepada masyarakat di kota kita umumnya. Kemudian capaian kinerja perusahaan tahun 2021 kita ada di targetnya 55%, tapi prestasi realisasinya ini hanya 33,65% terkait dengan peningkatan pemustaka di kota kita. Jadi harapan saya dengan kegiatan ini di tahun 2022 ini paling tidak kita minimal sama dengan tahun yang sebelumnya 55%. Jumlah pemustaka yang di tahun 2021 prasarana yang kita miliki adalah mobil perpustakaan keliling, buku tol, layanan umum, gitar korban, literasi ceria, buku dan cerdas. Kesimpulannya, kenapa kita mendorong adalah penurunan jumlah pustaka akibat COVID. Kemudian, nah ini ternyata kenapa hari ini saya kita kegiatan ini karena kegiatan cerdas menceritakan dalam jaringan ini mengalami kenaikan. Berarti kan ketika anak-anak kita yang tidak sekolah, tidak sekolah utama, dari jaringannya dia bisa membaca untuk menambah pengetahuannya. Kemudian MBK ini layanan yang paling diminati untuk di sekolah-sekolah. Jadi kita ada layanan perpustakaan keliling di setiap sekolah sampai di kelurahan, kecamatan serta tempat umum. Harapan nanti di tahun ini kita tingkatkan untuk frekuensinya. Semoga aja nanti virus pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa tercapai. Lanjut, monggo. Capaian kinerja pemustaka tahun 2021. Jadi untuk perpustakaan di sekolah yang sudah kita ada semua 98, kemudian yang terakreditasi ada 61, yang belum 37. Tahun ini masih ada untuk relaksasi dalam jangka waktu. Mungkin nanti kita dikomunikasikan dengan teman-teman di perpustakaan untuk sekolah-sekolah yang belum terakreditasi setahun kemarin bisa setahun ini. Dan dari 98 sekolah itu kita yang sudah terakreditasi ada 61 yang sudah lanjut. Capaian kinerja perpustakaan di tahun 2021 sudah kita berikan, lanjut. Nah, salah satu upaya perusahaan adalah dengan layanan teknis yang seperti disampaikan tadi, yaitu pengembangan, pengolahan, penyimpanan dan perawatan koleksi perpustakaan, kemudian layanan umum, layanan gitar corner, layanan eksternal, layanan tempat perpustakaan sekolah, kemudian layanan wisata buku, dan kelima adalah kegiatan online seperti yang kita launching, kemudian pembinaan perpustakaan seperti pelaksanaan dari project. Monggo nanti ketika dari teman-teman perpustakaan yang lain hal yang mungkin terkait dengan peningkatan kualitas perpustakaan bisa disampaikan. Nanti serta program program cerdas dan kita master masyarakat cerdas berkarakter. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Jadwal kegiatan di perpustakaan kota kita itu kegiatan rutin sepanjang tahun. Itu ada betul pinjaman paket buku, kemudian mobil pustaka keliling, layanan perpustakaan dan pengolahan barang pustaka. Kemudian workshop di bulan Februari, bulan Maret ada lomba menulis. Ini
kita harapkan ini kecintaan masyarakat Kota Blitar terhadap Kota Blitar yang harapannya nanti bisa Kota Blitar semakin maju. Kemudian di bulan April ada jeda seleksi bahan pusaka dan lain sebagainya. Monggo lanjut. Di bulan Mei lomba implementasi budaya baca tadi yang terkait dengan inklusi sosial yang saya sampaikan di laporan ke Pak Wali Kota bahwa alhamdulillah tahun 2022 ini perpustakaan Kota Blitar dapat fasilitas inklusi sosial yang mana itu dana itu bisa dipakai nanti untuk pengembangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, bisa dengan pelatihan, bisa kegiatan apa yang nanti akan diberikan sekalian dengan peralatannya. Nah, itu kita masukkan di lomba implementasi budaya baca. Nah, harapannya nanti ketika teman-teman nanti anak-anak kita atau masyarakat membaca, nanti kita akan kaitan dengan keterampilan, meningkatkan keterampilan mereka sehingga bisa menghasilkan yang dapat kemudian meningkatkan ekonomi. Kemudian di bulan Juni juga Agustus banyak generasi. Monggo lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Monggo, ya. Jadi untuk bulan September atau November kelihatannya adalah kalender relasi September wisata buku, November wisata buku TK dan SD. Dan ini harapan saya nanti untuk kegiatan anak-anak nanti, untuk anak-anak yang akan berwisata buku kita jadwalkan nanti akan dijemput dengan bis dari Dinas Perhubungan, bis sekolah itu akan menjemput adik-adik kita semuanya. Dan untuk tahun ini kita masih dalam setahun itu, kalau dalam sehari kalau saya dalam setahun itu baru dua orang anak yang itu. Harapan kita nanti di tahun 2023 dalam sehari minimal ada 50 anak yang ikut berwisata buku. Ya, ini nanti akan kita fasilitasi untuk penjemputan dan akan kita berikan ekstra buku untuk anak-anak ini. Jadi mereka semakin semangat. Monggo lanjut. Layanan ini Justip, monggo lanjut. Alur layanan saya kira ini sebenarnya bersama, monggo lanjut. Alur layanan itu seperti kita praktekkan, monggo lanjut. Sekian saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau saya lama-lama yang pemustakaan dapat sampaikan. Saya rasa itu mungkin kalau ada hal yang mau disampaikan, monggo. Silakan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ada yang ingin bertanya kepada Bapak siapa, silakan. Saya akan menuju ke tempat penjemputan keluarga sekarang. Tadi sempat ada satu pertanyaan Pak dari ibu-ibu perwakilan dari TK di Kepanjen Cibula. Di sana ini ternyata sudah ada pojok baca, tapi masih kecil Pak. Jadi minat baca anak-anak itu sudah mulai meningkat, tapi untuk persediaan buku dan lain-lain masih kurang. Apakah nanti dari dinas perpustakaan dan sejarah ini bisa membantu untuk yang ada di depan itu Pak, di tempatnya Bu siapa tadi ya, Bu Asuti. Monggo Pak, saya silakan dijawab langsung ini. Terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan meningkatkan layanan prima kepada masyarakat. Untuk peminjaman buku kita ada program buku belum ya? Ada program, jadi nanti berapa pun jumlah buku yang ini monggo diajukan. Nanti apabila dari ketersediaan kita belum ada, mungkin karena masih dipinjam di tempat lain, nanti akan kita berikan di waktu yang berikutnya. Mungkin saya akan menuju ke Bapak Ibu, ada yang langsung bertanya kepada Pak Sularno, Ibu silakan. Saya akan menuju ke tempat penjelasan atau bahas itu ada yang masih ditanyakan tadi Bu, silakan dengan jawaban dari Bapak tadi. Di mana ibunya tadi ya? Oh masih juga. Ada yang lain mungkin. Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi? Ada yang ditanyakan? Oh silakan. Saya akan menuju
sekali. Dan saya ada Pak PLT jadi mulai. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan, monggo silakan, ngomong ini ada beliau, ada Bapak silakan nanti terkait dengan kendala-kendala yang dialami mungkin ketika pengelolaan perpustakaan bisa juga di-share nanti dijawab ya Pak ya. Nanti untuk yang siang hari ini hadir ada monggo yang dari ini tadi Mbak ada yang ditanyakan mungkin sempat mati Pak perpustakaannya jadi tidak ada pengelolaan sekarang tapi sudah dimulai kembali dan alhamdulillah anak juga sudah mulai untuk minat bacanya kembali lagi tadi sudah sempat saya tanya-tanya. Ada yang lain? Monggo. Halo, Bapak, Ibu. Ada yang tanya Pak? Monggo ditanyakan Pak. Bapak sih kan saya tahu ada aja kalau ada yang mau ya. Dan kalau untuk tanya apa aja boleh tanya ke beliau yang sudah menyampaikan materi sebelum dilanjut ke materi berikutnya. Pak, ada semua sini Pak. Pak Yusuf. Pak Yusuf, ada yang ingin ditanyakan ke Pak Sianto Pak? Monggo. Ya, saya masih sibuk mencari cara mengaktifkan bukan kita sibuk. Terima kasih Bapak Ibu. Yang mau saya tanyakan, perpustakaan saya itu sejak tahun berapa itu bukunya tidak bertambah-tambah itu. Kemarin saya datang ke perpustakaan beberapa bulan yang lalu ada acara di sini, ada penawaran bisa pinjam buku dengan waktu 3 bulan. Nah itu belum saya tindak lanjuti bagaimana caranya pinjam buku ke perpustakaan dengan selama waktu 3 bulan itu dan syarat-syaratnya apa saja yang kita perlukan. Pak Yusuf, terima kasih Pak. Monggo untuk syarat-syaratnya peminjaman buku selama 3 bulan Pak, kira-kira bisa disampaikan Pak? Monggo. Terima kasih. Ini saya harus dibantu sama adik saya ya, untuk teknisnya. Oke, Bapak Ibu boleh. Jadi pada akhirnya kita akan selalu penuhi semua permintaan dari layanan pinjam kepada perpustakaan di sekolah-sekolah. Ya. Jadi di samping di sekolah-sekolah kita juga akan berikan untuk ini peminjaman di pojok-pojok baca di kelurahan. Jadi kalau memang dari perpustakaan sekolah itu membutuhkan literasi, kita sangat banyak, tapi ribuan banyak. Teknisnya nanti bisa tanya di depan juga ya Pak ya, ke teman-teman panitia. Teknisnya monggo nanti Bu Kepala Bidang Perpustakaan menyampaikan. Ya. Saya takutnya nanti masalah. Ya betul, boleh ditanyakan nanti. Begitu Pak Yusuf ya, nanti boleh tanya ke teman-teman yang ada di depan. Yang lain, Bapak Ibu, monggo, ada yang ditanyakan lagi? Silakan, 2 pertanyaan lagi boleh. Saya todong lagi loh nanti. Ayo, ada yang dari belakang mungkin? Ada yang ditanyakan lagi? Mumpung kita ada Pak Sianto di siang hari ini. Sampun? Monggo. Nah, ini yang tadi tanya Pak dari Bu Astuti ya, betul ya? Dari Kecamatan Panjen Kidul Pak, yang tadi Pak. Saya tak ke sana. Monggo Bu, yang ingin ditanyakan ke Bapak lagi dilanjutkan. Tadi sudah sempat saya tanyakan Bu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan sudah disampaikan Bapak Dir. Untuk menyambung itu, seandainya kita pinjam lewat itu tadi aplikasi itu ya Pak. Terus pilih buku di situ tidak ada, Apakah kita bisa request, bisa pesen Pak? Terima kasih. Jadi insya bisa. Jadi memang kan di literatur tertentu itu ada keterbatasan jumlah. Nah sementara kita peminjaman waktunya kan sampai 1 minggu. Jadi mungkin karena jumlahnya terbatas, hari itu masih belum bisa dilayani. Nanti itu bisa nanti dengan request nanti untuk kapan layanan itu akan disampaikan, nanti akan disampaikan lewat link yang nanti penjaringan buka. Insya Allah kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk para pemustaka semuanya. Ini Bu, kalau nanti ini juga disampaikan terkait inklusi sosial yang sudah saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, bahwa itu
pustaka masyarakat Kota Blitar semua. Lumayan ya, nanti kita dapat tambahan keterampilan. Syukur-syukur sampai nanti perlengkapannya diberikan. Ada workshop ya Pak? Ada nanti, tapi bisa nanti setelah Lebaran itu baru kita mulai, karena di bulan Maret akhir sebelum puasa itu baru ada nanti terkait dengan pendanaan dari Perpustakaan Nasional. Setelah itu nanti baru kita langsung ke untuk masyarakat. Begitu. Mbak Suti, sama? Tambah sedikit, boleh saya kesana lagi, monggo. Kalau belum selesai, belum tuntas, nggak lupa ya Bu ya. Mau ada Bapak, monggo. Terima kasih. Ini Pak, ini suatu permohonan karena saya perwakilan dari TK. Otomatis anak-anak TK seusia TK itu kan membacanya kebanyakan membaca gambar ya Pak, karena belum bisa membaca. Jadi tolong nanti seandainya Bapak menyusun program untuk anak-anak TK ini, mohon diperbanyak buku-buku yang bergambar yang menarik. Dan untuk di sekolah itu biasanya anak-anak belajarnya disesuaikan dengan tema-tema Pak, yang tema-tema yang sudah ada. Contohnya tema lingkungan, tema kendaraan, tema komunikasi, tema pekerjaan dan lain-lain. Itu seandainya gambar-gambarnya lebih menarik dengan warna-warna yang indah, itu anak-anak akan menimbulkan minat baca anak, karena anak belum bisa membaca. Terima kasih. Begitu Pak, jadi ada tambahan request ini dari Ibu Guru TK ya Pak ya, untuk lebih banyak corak gambarnya Pak, biar menarik untuk anak-anak. Kebetulan untuk Bu Suti siang hari ini, terima kasih. Kelihatannya kita akan bantu ke materi berikutnya. Pak Sunyono, monggo close step untuk penjenengan di siang hari ini untuk Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir. Terakhir yang ingin disampaikan untuk beliau-beliau pustakawan yang hadir di siang hari ini, monggo Pak. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pustaka semuanya. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sangat berharap dengan penjenengan semua. Semoga nanti minat baca masyarakat Kota Blitar ini semakin meningkat, dan jadikan perpustakaan ini adalah menjadi kebutuhan untuk solusi apapun. Artinya ketika misalnya penjenengan butuh keterampilan, datanglah ke perpustakaan, kami cukup banyak buku yang menyediakan. Ketika penjenengan butuh mengembangkan terkait dengan emosional, banyak buku yang bisa dibaca di perpustakaan. Insya Allah perpustakaan kita ini sudah lengkap. Monggo sampaikan bahwa perpustakaan ini terbuka untuk masyarakat Kota Blitar, dan kami selalu siap menerima saran dan masukan untuk yang terbaik bagi perpustakaan, memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Blitar. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktunya. Tepuk tangan untuk Pak Sunyono siang hari ini untuk materi yang sudah dihadirkan. Monggo silakan, dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Saya berganti dengan ibu saya nanti, berlanjut dengan Bu Wahyu. Monggo Bapak. Terima kasih. Bapaknya sudah capek tapi sudah rapat ya. Jadi waktunya saya persingkat. Sebelum saya ke Bu Wahyu, Pinar aku monggo. Dilanjut materinya. Saya sampaikan satu informasi dari teman-teman panitia tadi atas nama Mbak Nur Laila Makrufa. Nah, untuk kata sandinya ini bisa dirubah, nanti disampaikan ke panitia di depan. Mana Mbak Nur Laila? Ya, ini ada kesalahan atau kekurangan dalam kata sandi. Nanti silakan ke depan ya Mbak. Direvisi di depan. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Ngaku sih, ngantuk ini jenengan ini. Ayo, masih semangat Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi kita sempat terpending ya Bu ya. Materinya berlanjut, difoto dulu. Nah, materinya berlanjut apa yang disampaikan Bapak tadi ya Bu ya. Jadi tadi ada berbagai pertanyaan. Nanti mungkin Bu Wahyu juga bisa istilahnya memberikan jawaban tambahan, istilahnya seperti itu. Kebanyakan pertanyaannya adalah minat baca anak-anak sebenarnya sudah bertambah, cuman untuk koleksi bukunya tetap itu aja.
apakah nanti ada yang bisa diperbantukan untuk diberikan ke pojok-pojok baca yang ada di sekolah-sekolah, khususnya tadi Bu Astuti yang ada di TK di Kepanjen Kidul Bu ini yang tadi iya. mau dijawab dulu atau nanti setelah materi disampaikan disimpan dulu. Oke. Ini terkait pemanfaatan perpustakaan untuk menumbuh kembangkan minat dan budaya baca. Monggo Bu Wahyu dipersilakan. Terima kasih. Ini tadi sudah pembukaan, sudah opening, ini langsung lanjut ya, karena waktunya kelihatannya sudah menjelang siang. Oke Bapak Ibu, hari ini materinya adalah pemanfaatan perpustakaan untuk menumbuh kembangkan minat baca. Saya sangat yakin dan yakin sekali kalimat ini sangat familiar di telinga kita semua. Sebetulnya saya juga sudah agak bosan dengan kalimat ini, tapi ternyata realitanya di lapangan ya masih seperti ini. Jadi terpaksa hari ini saya sampaikan lagi yang seperti ini supaya kita sama-sama punya kesepakatan, kesepahaman apa yang harus dilakukan sehingga situasi seperti ini bisa menjadi lebih baik. Karena saya tahu, sambil berdiri saja nih, saya nggak biasa duduk sih. Karena saya tahu panjenengan semua yang ada di sini adalah agen-agen perubah untuk minat baca yang berada di sekolah. Berapa siswa yang ada di sekolah yang selalu datang berganti di sekolah panjenengan, di mana panjenengan mempunyai tanggung jawab yang cukup berat. Panjenengan adalah bagian yang penting, begitu seperti yang dikatakan Pak Wali tadi, terkait dengan menumbuh kembangkan minat dan budaya baca. Lanjut, ini cepat saja ya, biar sampai ke materi game berikutnya. Nah, ini sebetulnya kalau masalah membaca ini kan semuanya sudah familiar di telinga panjenengan semua. Ada taraf-taraf yang harus kita capai sebagai pengelola, karena kita sebagai pengelola perpustakaan ya, mungkin di profesi yang lain juga punya tanggung jawab, tapi di kita perlu kita pahami Bapak Ibu, terkait dengan pengelola pasti punya kewajiban. Salah satu tupoksinya adalah menumbuh kembangkan minat dan budaya baca. Kita harus paham betul bahwa ada tingkatan-tingkatan untuk mencapai budaya baca. Yaitu yang pertama ada yang namanya minat. Setelah minat dari dalam diri tumbuh kebiasaan, setelah biasa akhirnya menjadi suatu budaya. Jadi ada tahapan-tahapan ini. Pada saat panjenengan menyelenggarakan perpustakaan, panjenengan sudah harus tahu betul sekarang saya ada di posisi minat, siswa saya ada di posisi ini, siswa saya ada di posisi ini, sehingga tahu berapa lama akan tercapai target ini. Lanjut, kalau ada pertanyaan langsung diajukan ya. Ini terkait waktu. Kenapa membaca selalu menjadi topik kita? Pentingnya di mana sih membaca? Sebetulnya penting apa enggak? Katanya sekarang sudah 4.0. Apakah masih relevan membaca buku? Nah, coba next Bapak Ibu, sebetulnya mengenai penelitian, banyak sekali penelitian yang mensukai membaca itu penting. Tapi saya mengambil yang saya temukan yang terbaru saja. Artinya yang kemarin-kemarin ada, tapi ini saya ambil yang terbaru yang ada bukunya. Bagus ini bukunya. Buku Generasi Emas. Di situ mengupas tentang membaca. Nah ini. Dampak negatif apabila tidak membaca buku. Ini buku nggak? Buku bisa digital, bisa tercetak. Jadi sekarang kalau kita bicara buku, kita tanamkan dulu di kita bahwa buku itu ada yang bentuknya digital, ada yang bentuknya tercetak. Itu dampak negatif tidak membaca buku. Yang pertama yaitu generasi muda menjadi generasi pemalas. Melalui penelitian beliau. Yang kedua, kurang pengetahuan yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing dengan yang lain. Nah, ini sudah mulai kita rasakan ya dampak-dampak ini. Berikutnya, nah ini karena sulit mendapat pekerjaan karena tidak mampu bersaing tadi. Berikutnya, susah bersosialisasi karena kurang wawasan. Bergaul Arab ini nggak dewasan, Arab kuno nggak dewasan tadi. Lanjut. Nah, ini pendapat dari yang lain. Kita sekarang sudah masuk di era global. Ancaman-ancaman kalau kita tidak aware terhadap literasi,
Antara lain itu rendahnya literasi, melemahkan daya saing bangsa di persaingan global. Berikutnya, sumber daya manusia kurang kompetitif di penguasaan ilmu. Selanjutnya, membaca belum menjadi kebutuhan hidup. Kalau ini jauh ya, kebutuhan hidup terus membaca itu kayaknya jauh. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, menciptakan perubahan budaya memerlukan proses yang panjang. Artinya tadi di level yang ketiga kan ada budaya baca. Untuk menciptakan ini memerlukan proses yang panjang, 1-2 generasi, padahal satu generasi 15 tahun. Nah, maksudnya di panjenengan itu kan anak sekolah ada di satu titik itu. Kalau yang TK berarti 2 tahun, kalau yang SD berarti 6 tahun, kalau yang SMP 3 tahun. Ada generasi ini di panjenengan. Panjenengan sebagai pengelola perpustakaan mempunyai peran yang penting dalam menumbuh kembangkan minat budaya baca. Kalau generasi ini tidak panjenengan olah dengan baik, artinya jenengan sudah melewatkan satu generasi. Lah generasi ini akan kelihatan di 25 tahun ke depan. Begitu pentingnya peranan panjenengan. Kalau saya lihat pada saat saya monef, mungkin sekarang sudah enggak ya, saya monef yang kemarin, sebenarnya ada materi sendiri untuk ini. Saya spoiler saja, rata-rata perpustakaan itu dari saya masuk di Pemkot ngurusi perpustakaan sampai hari ini rata-rata terjebak oleh permasalahan pengolahan buku, terjebak oleh permasalahan buku saya nggak ada yang baru, terjebak oleh permasalahan gonta-ganti petugas dari tahun ke tahun tuh itu saja. Kalau saya sampai gini, apa nggak ada lagi ya masalah yang lebih menantang? Artinya begitu. Bertahun-tahun kok tidak selesai gitu Bapak Ibu. Nah, padahal ya, tugas kita itu yang lebih utama ada menumbuh kembangkan minat dan budaya baca. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini berdasarkan penelitian. Banyak sekali penelitian yang hasilnya seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas, yang hasilnya cukup menyolok itu ada pada PISA, tapi saya sekarang mengambilnya tidak dari PISA, dari lembaga induk panjenengan, yaitu dari Kementerian Pendidikan. Enggak begitu kelihatan. Kalau tadi Bapak Kepala Dinas menyampaikan Indonesia itu ada di nomor 2 dari bawah, itu berdasarkan penelitian dari PISA. Kalau dari Kementerian Pendidikan, nilai indeks ahli baca itu saya nggak kelihatan, bisa dipertajam. Saya buka pen. Nilai kita itu masuk dalam kategori masih sedang. Kita itu masuknya Jawa Timur. Artinya apa? Ahli baca ini gini Bapak Ibu, ahli baca ini menggambarkan kondisi membaca siswa-siswa kita. Siswa-siswa kita di Jawa Timur itu kondisinya masih masuk dalam kategori sedang, tidak kelihatan saya. Nah, artinya PR kita ada di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai segitu didapat dengan indikator apa? Apa saja yang dihitung? Next. Nah, ini ya Bapak Ibu, nilainya tadi 37,32, ini kelihatan. Jadi kategorinya rendah sebetulnya. Nah, itu kita ada dalam posisi itu 37,32. Apa saja yang dipakai untuk menghitung? Ada 4 indikator, yaitu dimensi kecakapan. Yang dimaksud dimensi kecakapan itu, ini sudah bisa membaca apa belum? Nah, itu masuk di dimensi kecakapan. Itu nilainya tinggi di Jawa Timur, artinya sudah semuanya rata-rata bisa membaca. Terus indikator yang kedua yang diambil yaitu dimensi akses. Nilainya paling rendah 23,09. Apa saja dimensi akses itu? Coba next.
Ini Bapak Ibu, yang masuk di dimensi akses itu antara lain kita berada di situ. Perpustakaan, tenaga perpustakaan, sampai ke bawah. Berikutnya yang dinilai adalah kembali ke yang tadi. Nah, ini dimensi alternatif 40,49. Dan yang nomor 2 dari bawah nilainya yaitu dimensi budaya. Artinya memang budaya, 2 nilai yang menyolok jelek adalah dimensi akses dan dimensi budaya. Budaya baca kita memang rendah dan akses kita juga kurang. Secara nasional memang kondisi kita seperti itu. Ini lanjut. Next. Nah, ini kembali ke yang tadi ya. Kalau urutannya membaca itu perlu, kondisi membaca kita itu nilainya rendah. Nah, sekarang tugas kita, tidak hanya panjenengan, saya juga tugasnya bagaimana meningkatkan minat baca. Kita harus tahu dulu jenis-jenis minat baca. Nah, minat baca itu ternyata bisa dikondisikan, ada yang bisa tumbuh dari dalam diri. Satu, minat baca spontan. Minat baca spontan adalah kegiatan membaca yang dilakukan atas kemauan sendiri. Jadi kalau di sekolah sudah dari awal, dari rumah itu dia memang suka membaca. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah minat baca terpola. Jadi panjenengan tidak usah khawatir, minat baca itu bisa dibentuk. Minat baca itu bisa dibentuk. Nah, ini memang susah. Bisa dibentuk lingkungannya. Kalau di sekolah diciptakan program untuk mengembangkan minat baca. Nah, itu semua ada di perpustakaan kegiatannya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kalau bicara masalah perpustakaan itu sebetulnya dari dulu, mungkin dari zaman saya kuliah ya, sudah ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana perpustakaan, mengapa perpustakaan harus berdiri. Itu dari Kementerian Pendidikan, dari Perpustakaan Nasional, dua-duanya sudah membicarakan aturannya. Jadi sebetulnya status panjenengan itu sudah kuat secara aturan. Artinya tidak perlu diragukan lagi bahwa jenengan itu penting. Perpustakaan itu penting, membaca itu penting. Tapi kita sama-sama tahu realitanya, kondisi kita apakah seperti penting yang disampaikan ini. Begitu ya kira-kira? Kita dikatakan penting, tapi apa seperti ini? Ini banyak sekali peraturan yang membahas tentang perpustakaan. Saya hanya mengambil 3 yang terangkai. Saya rangkaikan di sini. Nah, ini menurut Kemendikbud yang sudah lama saya sampaikan, aturan tentang perpustakaan itu dari dulu sampai sekarang tuh ada terus. Nanti yang pertama, perpustakaan merupakan pusat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti dalam kurikulum. Nah, ini kata-kata pentingnya itu, perpustakaan itu pusat kegiatan belajar mengajar. Nah, coba jenengan rasakan sendiri, apa betul? Apa betul di perpustakaan itu merupakan pusat kegiatan belajar mengajar? Berikutnya ini, untuk support tujuan pendidikan seperti dalam kurikulum sekolah. Nah, pertanyaannya kan begitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, di SNI perpustakaan juga disampaikan bahwa ini merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung kegiatan sekolah. Kan indah-indah ya Bapak Ibu kalau dilihat dari undang-undangnya, dan indah dan jelas gitu artinya. Nah, yang terbaru ini adalah di programnya Bapak Menteri Pak Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar. Itu semakin kuat lagi posisi perpustakaan karena di
Yang poin yang kedua itu ada membahas tentang dukungan literasi. Kalau realnya aplikasinya kita lihat saja dari UN digantikan menjadi AKM. Dari AKM ini yang dinilai adalah indikator literasi bahasa dan literasi numerik. Ingat ya Bapak Ibu? Karena di sekolah dihafal. Yang seperti ini kita tidak bisa lagi untuk tidak berperan ya di perpustakaan. Kita harus bisa ambil peran menunjukkan secara aturan sudah penting, jenengan saja tinggal mengaplikasikan. Dan semoga ini sudah bisa mendukung. Masih ada nih Bapak Ibu. Sampun Bu Wahyu, monggo dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Saya dikode supaya lebih cepat lagi. Larinya saya percepat lagi. Tadi sampai di Merdeka Belajar dan next aja. Nah, ini juga dari Kemendikbud Bapak Ibu. Kemendikbud itu sudah merumuskan 3 strategi penting membangun literasi. Ini bukan membangun perpustakaan ya. Jadi membangun literasi di sekolah. Perpustakaan ada di dalam sini. Nah, 1, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Tadi ini kaitannya dengan minat baca itu sebetulnya bisa dibentuk sehingga meningkat menjadi kebiasaan, meningkat lagi menjadi budaya. Nah, harus diciptakan lingkungan yang ramah literasi. Contohnya itu meningkatkan akses perpustakaan. Jadi perpustakaan itu dibuat nyaman, bisa dikunjungi setiap saat, merealisasikan perpustakaan sebagai pusat belajar mengajar di sekolah. Nah, hasil-hasil karya siswa itu lebih diapresiasi, dipajang di tempat-tempat yang menarik di sekolah, di mading, di depan kelas. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Nah, literasi sudah mulai dikembangkan di lingkungan sosial, seperti lomba-lomba itu sudah mulai dilakukan di sekolah, lomba literasi. Saya takutnya gini loh, perpustakaan itu sudah erat kaitannya hubungannya dengan literasi. Orang memaknai, walaupun sekarang literasi macam-macam ya, ada literasi numerik, ada literasi, tapi literasi dasar baca tulis itu ada di perpustakaan. Kalau panjenengan tidak tanggap dengan tugas jenengan, takutnya jenengan tidak anggap tidak ada, terus di take over oleh yang lain. Nah, saya malah kasihan kalau ada begitu.
Yang ketiga yaitu mengupayakan sekolah menjadi lingkungan akademis yang literat. Nah, ini sudah dicanangkan oleh pemerintah 3 strategi untuk literasi. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang di perpustakaan sekolah? Next. Nah, begini ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya peran dan strategis itu terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Dari tahun ke tahun itu keluhannya tetap, permasalahannya tetap. Kita susah untuk merealisasikan perpustakaan sesuai standar. Yang pertama yang harus kita tempuh memang merealisasikan perpustakaan sesuai standar. Standar perpustakaan itu ada banyak 5. Nah, artinya kita harus menyesuaikan semua itu berdasarkan standar, yaitu ada standar koleksi, standar sarana prasarana, standar pelayanan. Nah, ini yang sering dikeluhkan di sekolah-sekolah. Saya kurang ini, kurang itu, kurang itu. Oke, nanti saya bahas. Lanjut. Nah, yang kedua merupakan strategi lagi supaya kita bisa lebih eksis, yaitu mensinergikan perpustakaan dengan kurikulum. Bapak Ibu perlu saya sampaikan lagi, panjenengan semua adalah bagian dari sekolah. Panjenengan tidak berdiri sendiri. Nah, kalau saya lihat kemarin pada saat monitoring itu program-program itu ada yang sudah tersusun, ada yang belum. Yang sudah masih jarang sekali yang bisa mensinergikan dengan program-program sekolah. Nah, perlu diingat panjenengan tidak sendiri, bisa berhasil juga tidak bisa sendiri, harus bisa bersinergi dengan program sekolah, terutama kurikulum sekolah. Yang berikutnya, bekerja sama dengan perpustakaan lain untuk meningkatkan minat baca dan meningkatkan layanan. Nah, terkait dengan keluhan-keluhan tadi di sekolah ya Bapak Ibu, kurang ini, kurang itu. Nah, panjenengan itu sebetulnya tidak bekerja sendiri. Kami sebagai mitra jenengan bisa panjenengan istilahnya bisa disambati. Ya. Kalau misalnya kurang koleksi, kami dari Dinas Perpustakaan ini dari pemerintah Kota Blitar ditugasi memang untuk menyelenggarakan perpustakaan, untuk selalu berkoordinasi dengan panjenengan susahnya apa, kurangnya apa, di-share dengan kami. Artinya panjenengan itu tidak sendiri. Jadi untuk mewujudkan perpustakaan yang bisa ABCD, nah, mohon selain panjenengan lebih meningkatkan potensi yang ada di sekolah, berikutnya lebih sinergi dengan sekolah, selanjutnya mari bekerja sama dengan OPD-OPD terkait. Kalau dengan teknis perpustakaan, ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Sehingga kalau potensi-potensi itu sudah diberdayakan, kondisi panjenengan pasti sudah akan berubah, layanannya menjadi baik. Sistemnya tertata dengan rapi, aksesnya juga lebih mudah. Terkait dengan akses Bapak Ibu, kalau panjenengan tidak punya buku, tidak usah berkecil hati. Seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana cara mengakses buklon? Monggo panjenengan ajukan buklon ke kami. Artinya panjenengan tidak perlu memiliki koleksi, cukup kami datangkan koleksi 3 bulan. Siswa sudah bosan, jenengan tukar dengan kami. Nah, panjenengan kan enak, tidak perlu gudang, tidak usah mengolah, tapi bukunya ada dan baru. Nah itu perlunya bekerja sama. Jadi sudah tidak ada alasan lagi koleksinya kurang. Nah sekarang apalagi ada layanan digital di kami yang bisa panjenengan manfaatkan. Jadi beban panjenengan untuk membuat generasi yang melek literasi begitu ya istilahnya, itu ada banyak cara, hanya pilihan jenengan aja mau apa tidak gitu. Murid-murid di sekolah bergantung ke panjenengan. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas dan PLT Kepala Dinas, kami titip tolong disampaikan. Nah ini tadi kita punya koleksi yang bisa dimanfaatkan. Punya koleksi tanpa harus datang ke perpustakaan bisa diakses. Tadi sudah dicontohkan ke Wali Kota. Just klik layanan perpustakaan ada di depan mata. Begitu ya. Karena sudah dikejar-kejar waktu, saya tahu materi saya banyak kekurangan karena cepat sekali saya menyampaikan. Ya. Ini pertanyaan apa lanjut door prize? Ribon, Bapak Ibu pertanyaan apa lanjut door prize-nya? Door prize, mewakili Bu, mewakili. Saya mewakili karena tadi
beberapa pertanyaan. Satu saja yang tadi mungkin dijawab yang sama dengan mohon direview mana saja yang saya ya, jawab. terkait dengan pertanyaan dari Bu Suti tadi, mungkin sebagian sudah terjawab di penjelasan yang disampaikan tadi. Bahwasanya kebutuhan dari perpustakaan adalah buku-buku baru memang ya jadi pertanyaan. Jadi bisa di refresh per 3 bulan ya, gitu ya. Namanya layanan buku LTPS kalau sekolah, layanan terpadu perpustakaan sekolah. Ya. Monggo, Nyata manfaatkan nih. kami. Ya. Ya. Ini punyanya Kota Blitar. Mari kita manfaatkan bersama-sama untuk anak-anak Kota Blitar. Pinjam, nggak usah punya gudang, nggak usah beli buku, dapat 3 bulan sekali baru gitu ya Bu ya. Dia 3 bulan buku loan, jadi kita beli 3 Ya. bulan, setelah Ya. 3 bulan kita tarik Ganti lagi, ganti baru lagi. Oke. Monggo langsung doorpress kan Bu Ayu ini setengah Kan agak pasti ngantuk. tidak ada doorpress yang sia-sia gitu. Betul. Persyaratannya ya. Ya. Ini Bapak Ibu, kami ingin lebih mendetailkan yang sudah dilakukan Bapak Wali Kota, yaitu terkait e-book tadi. Sekarang panjenengan pegang HP ya. Monggo dimanfaatkan e-book tadi. Soalnya adalah pertanyaan yang ada di dalam buku di e-book. Tapi sebelumnya kami putar lagi sosialisasi cara memanfaatkan e-book. Videonya Mbak. Videonya, oke. Tutorial cara bikin itu tadi. Betul. Bu Ayu, doorpressnya udah tinggal Doorpressnya tidak banyak, 5 ya. 5. Berarti ini cepet-cepetan ya nanti berarti ya. Oke, tapi sebentar ini di sosialisasi dulu. Ya. Monggo, nanti kalau yang belum tahu caranya bisa bertanya. Dalam menurut layanan hidup perpustakaan di Provinsi Kota Blitar. 1. Pastikan Anda telah terhubung dengan jaringan internet. 2. Buka Play Store. 3. Cari aplikasi e-library Kota Blitar. 4. Download aplikasinya. Dan jika proses telah berhasil, hubungi petugas melalui nomor WA yang tertera di layar. Itu ya. Tahap berikutnya. Cara membuat akun. 1. Silakan isi form isian yang telah dikirim petugas. 2. Kirimkan kembali form isian setelah diisi dengan lengkap dan benar. 3. Tunggu beberapa saat, petugas akan melakukan konfirmasi. 4. Anda telah berhasil melakukan registrasi. Silakan manfaatkan layanan hidup perpustakaan dan perpusat Kota Blitar. Tahap 3. Cara memanfaatkan layanan ini. 1. Buka aplikasi e-library. 2. Masukkan username password kemudian login. 3. Pilih kategori buku yang diinginkan. Yang keempat, silakan memilih buku yang akan dipinjam. Di situ terlihat beberapa daftar buku yang terlihat cover judulnya. Kemudian klik buku yang akan dipinjam. Setelah itu, silakan klik buku akan terupload dan selamat untuk membaca di klik. Bapak Ibu, itu bukunya tidak bisa kita lihat di layar karena proteksi dari penyedianya. Jadi kalau sudah di-read langsung kelihatan di layar, buku itu bisa dibaca. Jadi ada 3 tahapan besar. Yang pertama, di-download dulu aplikasinya. Yang kedua, membuat akun. Yang ketiga, bisa langsung membaca buku. Buku dipinjam, kalau sudah terpinjam, nanti akan otomatis kembali sendiri. Ini perlu diulang atau tidak? Sudah ada yang mendownload, sudah ada yang berhasil membuka bukunya. Oke, langsung pertanyaan ya. Langsung ajukan tangan nanti saya hampiri. Jawaban tanpa mengacungkan tangan tidak berlaku. Ya. Jadi ajukan tangan dulu nanti dihampiri. 5 ya Bu Ayu ya. Yang lima. Oke. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau sudah di pertanyaan 1 ketinggalan langsung ke pertanyaan 2. Ini layar ini kelihatan tidak di belakang? Daripada saya membaca, dimasukkan di situ saja. Biar langsung 5 bisa keluar di situ. Saya bacakan saja ya. Persiapan ya, soal nomor 1. Tidak bisa langsung
Silahkan membuka buku. Saya bocorkan kategorinya ya. Kategorinya ada di pendidikan. Judul bukunya Desain Kurikulum Pendidikan Karakter. Nah, pertanyaannya, kalimat pada halaman 37 poin C apa? Pertanyaan nomor 1. Yang mau mengisi pertanyaan nomor 2, saya lanjutkan pertanyaan nomor 2. Nanti bisa langsung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan nomor 2, kategorinya biografi. Judul bukunya Seri Pemimpin Bangsa B.J. Habibie, Presiden Pengawal Reformasi. Pertanyaannya, lanjutkan kalimat sebagai berikut. Menurut Habibie, ini ada pada halaman 52. Nah, untuk yang 1, 2 sudah skip. Pertanyaan yang ketiga, kategorinya fiksi. Judul bukunya Bumi. Pertanyaannya, sebutkan kalimat terakhir pada halaman 20. Lanjut ya. Yang nomor 4, kategorinya makanan, minuman, dan buku masak. Judulnya 101 resep sambal maknyus. Bisa makanan. Pertanyaannya, sebutkan bahan dalam pembuatan sambal ayam bakar pada halaman 1. Kan ya? Terakhir ini pilih salah satu ya, tidak semua 5, pilih salah satu. Pertanyaan terakhir, kategorinya fiksi anak. Judul bukunya Aku Anak Jujur dan 14 Cerita Membangun Karakter. Pertanyaannya, kalimat pertama pada halaman 12. Nomor berapa? Sudah? Pertanyaannya boleh, kalau yang ini juga yang nomor 3 boleh request semua pertanyaan. Boleh minta pertanyaan. Akhir saya kasih jawaban semua. Sambil nunggu menjawab pertanyaan, ada titipan informasi dari Ketua Bidang Perpustakaan. Ini untuk peminjaman buku hakon tadi ya. Untuk syaratnya, jadi cukup menyurati atau mengajukan peminjaman buku ini ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian yang akan datang adalah kepala sekolah atau kepala lembaga. Jadi cara peminjaman buku perkuatannya seperti tadi. Jadi cukup menyurati atau mengajukan surat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tanda tangan kepala sekolah atau kepala lembaga. Itu aja Pak Yusuf mungkin. Lima, sudah ada jawabannya? Sudah 5? Langsung ya, ini dipilih 5 dulu buat Ibu ya. Dipilih 5 dulu nanti jawabannya kan biar sama nanti ya. Enggak, yang ada satu Yang ada satu aja. nomor 5 aja. Yang lain lagi silahkan dikatakan nomor berapa? Ini banyak nomor 5 berarti. Nomor 2. Mana 2? Ini nomor 2. Oh 2, nomor 2. Banyak nomor 4, banyak nomor
jawaban dari nomor 5 dari buku cerita fiksi anak. Judulnya Aku Anak Jujur dan 14 cerita pembangun karakter. Halaman 12, kalimat pertamanya adalah Bu, Tari pun melupakan kejadian beberapa hari ini. Maaf. Begitu Bu Ayu? Betul. Ada berhasil mengaplikasikan. Sebenarnya begini ya, mbaknya nomor berapa tadi? Nomor 4, monggo. Belum enggak? Monitor nih. 101. Perkenalkan, nama saya Lutfi Indri. Saya dari SDN 2. Jawabannya adalah nanti resep untuk sambal ayam bakar halaman 1, yaitu bahannya 10 buah cabai rawit merah, 2 buah jeruk limau atau nipis, ambil airnya, 6 sendok makan kecap manis, 3 tangkai daun kemangi, ambil jamur. Betul nggak Bu? Resep bikin sambalnya nah. Terima kasih, betul jawabannya, tepuk tangan. Berikutnya, bahannya ini ya, lanjut ya. Nomor berapa tadi Mbak? Nomor 3. Bukunya perkenalkan, nama saya Vicky Kamila Firdausi dari Min Kota Detail. Ya. Tadi bukunya itu judulnya Bumi, karyanya Terelie. Pertanyaannya kalimat terakhir kalimat terakhir halaman 20, yaitu Mama di dalam rumah hanya sibuk mengomel, mencariku, bukan meneriaki itu agar bergegas masuk. Betul sekali, terima kasih Bu Tanya. Jawabannya Nomor 1 ya. Oke, langsung ke ibunya tadi ya. Nomor berapa Bu tadi? Mbak ya? Mbak nomor 2. Terakhir bapaknya belakang lagi. Oke, perkenalkan dulu. Saya Siti Dinasaan dari SDN Bumbu. Yang saya ingat cuma tadi halaman 52 dari menelanjutkan kalimat dari menurut Habibie, Presiden Soeharto kadang-kala dianggap sebagai kakak, juga sebagai ayah. Tapi yang pasti Presiden Soeharto merupakan sahabat yang baik. Luar biasa, 5-5-nya betul semua. Ya, terima kasih. Kurang satu yang ibu belakang. Bapaknya tadi ya? Nomor 1. Hampir kelihatan. Mohon maaf Ini doorpressnya di bawah kok lagi ya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Kisah Pertama dari SMP Islam Alimin. Sebelumnya mohon maaf kalau boleh diulang untuk pertanyaannya. Tadi saya mendengar halaman 37 untuk kalimatnya saya nomor 1. Nomor 1. Halaman 37 poin C. Mencantumkan nilai-nilai karakter dalam tabel tersebut di atas ke dalam silabus untuk buku konsep dasar kurikulum. Ya, terima kasih, betul, terima kasih. Tepuk tangan dari kelasnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Doorpressnya habis itu ya. Saya minta maju ke depan. Monggo, silakan maju ke depan yang tadi sudah menjawab dengan benar dari Min, kemudian dari Kepanjen Lar ya tadi ya. Silakan maju, bapaknya, kemudian Bu, silakan maju. Bisa kenal Ibu Kepala Bidang untuk menyampaikan doorpressnya. Ya, monggo Ibu Kepala Bidang untuk menyampaikan doorpressnya kepada para peserta yang sudah beruntung dapat doorpress yang hari ini. Monggo maju, monggo maju, silakan. Ayo Kak, maju Kak. Monggo Bu. Ayo waktunya biar cepat selesai ya. Bukannya dikejar-kejar waktu. Waktunya bisa mengejar sekarang ya. Monggo disampaikan Ibu Kepala Bidang untuk jajar-jajar. Monggo Kepala Bidang. Monggo, Bu, monggo. Untuk memberikan door prize-nya
Awas nanti pemberiannya ditahan, foto dulu, senyum di kamera. Nah. Oke, senyum, orang tengok yang mobil masker. Gak apa-apa, udah aja. Oke. Seolah-olah senyum ya. Oke, lanjut. Nah, nanti kemudian terakhir foto bersama dengan Tukakit ya, dengan Bu Wahyu juga. Bu Wahyu di sana nanti, di tengah atau di samping. Tepuk tangan. Semuanya foto dulu. Bu Wahyu silakan. Oke, terima kasih semoga kita semuanya semoga tambah semangat untuk mengelola perpustakaannya ya. Sebentar ya Mbak Lisa. Ada lagi? Oh, foto lagi. Fotonya dari sini. Oh, fotonya dari sana ada pesertanya. Oke, monggo silakan. Ada ke panggung Mbak. Biar pesertanya di belakang masuk Instagram. Ya. Lek panggung enggak Mbak? Enggak ya, ke belakang. Oke, belakang silakan Mbak. Oke. Hitungi. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman. Bu Ayu, terima kasih. Moderatornya boleh nanya, Bu. Alhamdulillah hari ini untuk sosialisasi itu panjenengan sudah menangkap dengan baik. Titik ini disampaikan ke murid-murid panjenengan ya, supaya bisa mengakses buku untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Saya tahu betul yang saya sampaikan ini sangat tepat larinya karena Cepat ini. ya ini banyak istilah-istilah. Tadi saya dengar perpustakaan mati itu, berarti perpustakaan yang kasus yang mati bisa hidup kembali itu termasuk di perpustakaan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesilapan kami. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan bermanfaat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu yang sudah memberikan di siang hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu tamu undangan. Semoga apa yang diberikan di siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya siang hari ini. Untuk masih ada lagi sedikit. Nah, kalau mundur masih ada informasi yang ingin ditanyakan silakan di depan teman-teman ya. Tadi terkait dengan peminjaman, Bapak tadi sudah paham ya Pak Yusuf ya, sama ya. Oke.